Loh Mas, sampean apa beaan? Apa sih ya? Halo Rek, aku Rangdarjo. Kali ini aku akan menjelaskan tutorial cara memakai BH. Bukan, ini bukan BH. Jadi ini adalah chest strap. Nah, sebelum aku menjelaskan cara memakai chest strap di action camera ini di badan kita, aku mau menjelaskan tentang review dari chest strap ini. Untuk chest strap ini saat itu aku beli dengan harga 70.000 di Tokopedia Rek. Cuman saat itu aku lagi beruntung karena aku dapat promo belanja 0 rupiah. Jadi aku nggak bayar sama sekali untuk beli chest strap ini. Nah, kalau ngomong desain, untuk chest strap ini desainnya itu terdiri dari plastik dan karet. Nah, karetnya ini itu sama seperti karet yang digunakan untuk pelindung dada ketika naik motor ya. Jadi karetnya itu karet biasa yang elastis dan melar seperti ini. Insya Allah ini kuat Rek, tapi aku nggak tahu untuk ketahanannya ya. Artinya kalau lama-lama molor ya bisa jadi seperti itu. Terus dari karetnya ini itu ada beberapa pengait yang terbuat dari bahan plastik. Tapi ini insya Allah plastiknya cukup tebal dan kuat, kecuali kalau kalian jungkir balik mungkin akan patah lama-lama. Jadi ini sama dari plastik. Nah, untuk mengatur tali ini ketika dipasang di badan kita ada 3 titik, yaitu pertama di bagian dada sini, kemudian di bagian belakang sini Rek. Terakhir di bagian pinggang sini kita bisa sesuaikan tali karetnya ini sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, ini sudah memakai ukuran yang paling panjang ya, paling lebar, karena memang kebetulan badanku ini besar ya. Nah, di bagian penampang kameranya itu ada di bagian sini Rek, dan ini bahannya terbuat dari plastik ABS juga yang cukup kokoh dan cukup kuat ya. Dan di sini juga sudah disertai dengan locking seperti di tas ransel, jadi ketika dipakai itu nanti nggak akan copot, dan ini juga bisa dilepas ketika kita mau pakai kayak gitu. Dan ini bahannya juga bagus seperti bahan-bahan di ransel pada umumnya, plastiknya cukup kuat. Nah, terus bagaimana kalau kita mau memasang action kameranya di sini? Karena kita nggak bisa langsung memasang serta-merta gini aja ya, karena nggak ada lubang untuk dratnya di action kamera. Makanya kita perlu beberapa perlengkapan yang lain. Pertama, kita perlu namanya perlengkapan itu J-hook adapter mount. Jadi J-hook adapter mount ini disebut seperti ini karena dia bentuknya seperti huruf J Rek. Huruf J itu seperti gini ya, sorry. Huruf J. Jadi dia ini bahannya dari plastik ABS juga. Insya Allah ini juga cukup kuat. Harganya waktu itu 10.000 ya, 10.000. Nah, ini kita pasangkan ke sini. Jadi caranya adalah di bagian penguncinya kita arahkan ke bawah untuk membentuk huruf J. Kita masukkan di bagian lubang sini, kita tekan seperti ini, lalu kita dorong sampai bunyi klek. Nah, ini sudah terpasang. Untuk langkah selanjutnya kita juga perlu mounting yang namanya rotating screw mount. Rotating screw mount itu seperti ini Rek. Jadi rotating screw mount ini harganya ini 12.500, dan di sini ada screw-nya atau bautnya untuk mengunci action kameranya di sini. Nah, pertama kita pasang dulu rotating screw mount ini ke J-hook adapter mount-nya. Jadi di sini kita masukkan siripnya ini ke J-hook adapter mount-nya sampai lubangnya itu pas ya, seperti ini. Lalu kita butuh screw atau baut untuk mengunci kedua mounting ini ya. Setelah kencang penguncinya, kita tinggal memasang action kamera kita ke sebelah sini. Jadi posisi dratnya itu ditempelkan ke screw yang ada di rotating screw mount. Kita nggak perlu mutar action kameranya Rek, karena kan pasti mentok. Jadi kita cukup tempelin action kamera kita, terus kita putar screw di rotating screw mount ini ke arah kanan sampai kemudian kencang ya. Ini sudah jadi, kamera action cam-nya sudah terpasang di chest strap. Kemudian akan aku jelaskan bagaimana cara memasang chest strap ini ke badan kita sehingga bisa digunakan untuk melakukan vlogging seperti biasa. Jadi di sini aku akan mempraktekkan gimana caranya memasang chest strap itu untuk dipasang ke badan kita.
Pertama kita ambil dulu chest strap yang sudah terpasang dengan action kamera. Yang perlu kita perhatikan adalah posisinya rek. Jadi yang ada action kamera ini sudah pasti ada di bagian depan. Kalau di bagian belakang ini adalah pengait yang di bagian punggung. Jadi kita gantung aja kayak gini. Di sini kita bisa lihat ya ada dua sisi dan ada sisi tengah yang bolong ya. Kalau kalian tahu yang di sini ini kan bolong. Kita tinggal masukin kepala kita aja ke sini. Nah, terus kemudian kita masukin tangan kiri kita dulu rek, karena di sini nggak ada penguncinya. Setelah itu kita rapikan dulu di bagian depan. Lalu karena aku pakai hoodie, kita rapikan hoodie-nya dulu biar nggak nyangkut penguncinya. Nah, setelah itu kalau sudah kita pegang penguncinya di sini, penguncinya kita pasang aja seperti ini. Nah, sampai bunyi klak. Nah, setelah itu kita tinggal rapikan agar chest strapnya ini pas di badan kita, di dada kita. Nah, setelah itu kita rapikan baju kita. Nah, seperti ini. Nah, chest strapnya sudah terpasang. Kemudian kita terakhir tinggal menyesuaikan arah kameranya. Jadi misal kameranya terlalu dongak, kita tinggal lurusin aja, kita kendorin skru yang ada di G-hook mountnya. Nah, kita lurusin, setelah itu kita kencangin lagi. Nah, jangan lupa rek untuk mengencangin lagi skru yang ada di rotating mountnya. Setelah itu chest strapnya sudah siap digunakan. Jadi ini adalah posisi action cam yang dipasang di bagian dada dengan chest strap ini rek. Dan ini adalah sudut pandang dari kamera handphone atau pandangan mata kita. Nah, habis ini aku akan perlihatkan dari sudut pandang action kameranya dan suaranya itu seperti apa ya, kayak gitu. Jadi ini adalah posisi action cam yang dipasang di bagian dada dengan chest strap ini rek. Dan ini adalah sudut pandang dari kamera handphone atau pandangan mata kita. Nah, habis ini aku akan perlihatkan dari sudut pandang action kameranya dan suaranya itu seperti apa ya, kayak gitu. Jadi ini aku sedang di atas motor pakai chest strap. Untuk kemampuan merekam suaranya dengan jarak chest strapnya ada di dada kurang lebih kayak gini. Ini sekarang aku di jalan raya. Jadi untuk suaranya kalian bisa dengarkan apa enggak. Setelah melakukan percobaan, bisa disimpulkan pertama ketika chest strap ini digunakan untuk daily vlog biasa itu masih cukup rek, karena suara masih bisa terdengar selama nggak rame-rame banget ya. Nah, beda lagi ceritanya kalau dipakai untuk motovlog, sepertinya chest strap ini sangat nggak cocok karena posisi mic internal kamera selama belum dipasangi mic eksternal itu berada di bagian dada, sehingga suaranya itu lebih condong terganggu oleh suara angin yang berembus saat kita naik sepeda motor. Jadi kurang lebih itu tutorial cara memasang chest strap di badan kita rek. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.